90,2 Serambi FM Saudara Lun masih di talkshow interaktif kita untuk hari ini mengenai mengenal RBRA dan manfaatnya ya. Masih dengan kedua narasumber saya, ada Dr. Rauyani dan juga Ibu Amrina Habibi ya. Dan untuk Anda Saudara Lun yang ingin bertanya, masih ada kesempatan, jadi langsung saja di 0811 68 90 20. Dan Anda bisa mendengarkan di live.serambifm.com atau di Facebook Serambi FM ya. Kalau begitu kita ke Dr. Rauyani kali ini ya, kita mau bertanya mengenai peran masyarakat atas RBRA ini seperti apa nih dok? Peran masyarakat tuh mungkin ya. Jadi harapannya kepada masyarakat, ini kan RBRA sudah ada nih. Di Kota Banda Aceh ada RBRA, Nagan Raya punya RBRA, kemudian Biren juga ada RBRA. Harapannya kita kepinginnya itu di seluruh kabupaten kota di Aceh itu harus ada RBRA. Jadi anak-anak bisa mengakses RBRA di kabupaten kotanya masing-masing. Bukan hanya di kabupaten kotanya saja, bahkan sampai ke tingkat kampung kalau bisa itu RBRA juga harus ada gitu. Seperti saat ini kan kita tahu bahwa tempat bermain anak itu kalau kita zaman dulu nih Mbak Iska, kita mau main bola, asing los, kemudian kita main lari-larian atau apa, itu kan ada lapangan voli. Nah, lapangan voli itu kita akses, bisa main tuh anak-anak. Sore nanti dipakai sama abang-abang main voli. Nah, bahkan bisa nanti liga antar kampung. Nah, harapannya RBRA ini kan sudah saat ini kita mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kan semua ruang bermain itu di standar untuk anak-anak. Nah, harapannya seluruh kabupaten kota di Provinsi Aceh itu punya RBRA. Kemudian peran serta masyarakat seperti apa? Nah, bagi saudara lu nih Serambi FM, kita udah tahu ada RBRA. Jangan lupa tuh pergi ke RBRA. Jadi bawa anak kita ke RBRA. Perkenalkan sedini mungkin kepada anak-anak kita bahwa kita punya ruang terbuka, kemudian punya vegetasi, punya segala macam edukasi yang dapat kita ajarkan di RBRA itu sendiri. Contoh nih Mbak Iska, kita kan punya hutan kota itu kan sedikit ruangannya dipakai untuk RBRA. Nah, apakah kita tahu bahwa di hutan kota itu punya makam kuno yang ada tuh di dalam RBRA itu gitu. Nah, jadi anak-anak juga diperkenalkan bahwa ini loh bentuk nisan zaman dahulu. Jadi bisa juga untuk wisata budaya. Mungkin akan beda RBRA di Kota Banda Aceh dengan RBRA di Nagan Raya. Beda juga RBRA Nagan Raya dengan Biren. Nah, itu tergantung dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Boleh diikut sertakan di dalam RBRA itu sendiri. Nah, jadi masyarakat nanti kalau ada lebih dan kurangnya itu disampaikan ke pengelola. Jadi ada peran serta masyarakat yang ikut merasa bahwa kita memiliki ini. Jadi ayo sama-sama kita jaga. Perbaikannya ke depan seperti apa disampaikan. Jadi sehingga kedepannya itu harapannya RBRA itu menjadi lebih baik. Jadi nanti bukan hanya anak untuk zaman saat ini saja. Jadi nanti 2, 3, 5 tahun yang akan datang juga RBRA masih bisa bertahan. Masih bisa dipakai oleh anak-anak yang lainnya. Nah, kemudian juga peran serta masyarakat seperti apa? Nah, RBRA ini memang untuk anak, tapi juga nanti kita berharap RBRA ini bisa diperuntukkan untuk yang lebih luas lagi komunitasnya. Jadi kayak ibu-ibu anak 2 tahun kan nggak mungkin dia pergi sendiri ke RBRA. Otomatis kan diantar oleh ibunya. Nah, ketika nanti ibunya mengantar, nah kita juga berharap si ibu mendapat edukasi terkait dengan kondisi si ibu. Nah, karena seperti kita tahu sekarang permasalahan stunting nih. Sampai saat ini tuh stunting tuh masih belum selesai-selesai. Yang akan selesai kenapa? Kan ibu dan anak. Jadi sepanjang masa itu juga kan kita ibu dan anak. Jadi kalau dari sekarang kita ikut sertakan dari segala lini sektor itu ikut terlibat. Jadi kita harapannya bukan hanya untuk si anak saja, tapi ibu juga terlibat di situ. Kemudian kita juga mau RBRA itu benar-benar untuk dari dan untuk masyarakat. Memang awalnya dikelola oleh pemerintah, namun nanti kita berharap itu bisa menjadi kepemilikan di masyarakat itu sendiri
gitu Mbak Iska. Oke, baik, kita beralih ke Ibu Am sekarang ya. Jadi mengenai kita mau tahu dulu sosialisasi mengenai RBRA ini sudah sejauh mana Bu kira-kira? Iya, sebelum ke sana saya mau tambah ya yang disampaikan oleh Bu Royani tadi. Ibu dan anak, jangan abaikan juga ada ayahnya anak-anak. Benar. Ikut menemani, mengantar, bermain bersama dengan anaknya. Seperti kita lihat Rasul juga bermain dengan cucunya, ya kan? Karena apa? Peran ayah juga sangat penting untuk memastikan anak itu bisa bertumbuh dan berkembang lebih baik ya. Ibunya adalah madrasah, kepala madrasahnya kan ayah, ya. Nah, itu bisa nanti integrasi dengan berbagai isu. Saya sepakat sekali seperti Bu Royani bilang. Di RBRA bisa muncul kelas parenting, di RBRA bisa muncul kelas-kelas ayah yang peduli, ya kan? Dan berbagai di RBRA bisa muncul juga kajian keagamaan, anaknya bermain karena ada pengelola, ibunya bisa belajar agama, ya kan? Sangat terbuka dan sangat indah rasanya ya, karena memang ini adalah kerja bersama, kerja terintegrasi. Selain tadi dukungan untuk pemeliharaan ya, masyarakat juga kan bisa ikut berkontribusi untuk memberikan dukungan sarana, prasarana ya, ikut mendukung program pengayaan terhadap pengembangan RBRA. Nah, itu mungkin tambahannya. Lalu kemudian sejauh mana kami sudah melakukan sosialisasi semenjak tahun 2010 ya, kita sudah mensosialisasikan sangat gencar terkait dengan konsekuensi negara untuk isu perlindungan anak ya. Maka di Aceh pun kan terjadi perubahan signifikan, dari dulunya itu hanya biro di sekretariat daerah ya, kemudian lembaga yang khusus ya mengkoordinasikan isu perempuan dan anak ini menjadi badan, lalu perubahan terakhir sudah menjadi dinas. Itu adalah salah satu komitmen pemerintah Aceh ya dari sisi kelembagaan. Nah, kemudian tentu begitu lembaganya sudah ada, fungsi-fungsi koordinasi sesuai dengan kewenangan kan terus dikembangkan. Target bidang kami khususnya pemenuhan hak anak itu capaian indikatornya ada di 23 kabupaten kota. Kita secara panjang terus-menerus itu maraton ya, mengadvokasi pemerintah kabupaten kota. Dengan pemahaman yang sangat beragam, tentu pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita melakukan berbagai upaya ya, mendorong kebijakannya ya, melatih orang, dan tahun ini kita melatih orang dalam jumlah yang sangat banyak, Bu Rizka. Pengenalan tentang konvensi hak anak, lalu ada pelatihan-pelatihan dengan penekanan klaster khusus. Misalnya ini minggu ini kita juga ada pelatihan yang akan menyasar sekitar 160 orang khusus bicara klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Dan RBRA itu juga menjadi salah satu kupasan ya, walaupun dia ada di klaster 2, tapi begitu bicara soal pusat kreativitas anak, dia akan terintegrasi. Nah, ini di talk show pada malam ini juga adalah bagian dari sosialisasi. Benar. Dan kemudian juga ada banyak brosur ya, baliho-baliho yang mulai kami buat juga, dan kami juga sedang membangun kemitraan dengan dunia usaha untuk mendukung Pegadaian salah satu yang ikut berkontribusi untuk menyumbang alat-alat permainan yang memenuhi standar ya. Rencana-rencana pengembangan tentu terus kami lakukan, dan tentu apapun yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berdampak kalau tidak disahuti dengan baik oleh masyarakat ya. Ini adalah salah satu hak yang paling mendasar dari anak, dan tentu sangat penting untuk kita semuanya penuhi, Bu Rizka. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat sendiri di Ibu sebenarnya banyak sekali ruang terbuka untuk bermain anak gitu kan. Tapi tadi hanya 3 yang disebutkan yang ada di Aceh ini. Nah, kira-kira hal-hal umum apa yang ditemukan di tempat-tempat bermain anak yang ada di Aceh ini yang tidak bisa disebut sebagai ruang bermain dan ramah anak ini? Yang pertama memang
proses sertifikasi untuk RBRA ini baru dilakukan ya. Baru dilakukan dengan dukungan dari kementerian. Nah, tentu kementerian juga punya keterbatasan, tapi kita kan harus balik nih. Tidak dilakukan oleh pemerintah pusat dan akan kita lakukan sendiri. Nah, untuk sendiri tentu kita harus punya SDM. Nah, kendalanya adalah kemarin kan kita belum punya SDM, makanya ini kita sekarang berupaya kita melatih sendiri sehingga lebih mudah untuk kemudian melakukan proses sertifikasi untuk banyak sekali ya, untuk banyak sekali ruang bermain anak yang ada di mana-mana bertebaran di Aceh. Dan sekilas dari beberapa wilayah yang menjadi pilot kita itu sangat terbuka ketika memang ini sudah tersampaikan dengan baik ya. Jadi kita mau memutus sedikit mata rantai kalau selalu orang pusat yang datang, tentu kosnya juga sangat tinggi. Menunggu sebentar tapi kita bisa lebih meluas. Kami pikir itu adalah salah satu strategi yang cukup mumpuni ya. Tapi tentu akan bertahap untuk kita lakukan. Oke, baik. Jadi sejauh ini untuk ruang bermain dan ramah anak ini sudah seperti apa nih, Bu? Kalau ruang pertumbuhannya cukup bagus karena memang sudah mulai banyak kesadaran kritis nih, kita ada masalah nih ya, dan semua sibuk ketika masalah itu sudah besar ya, baru kelihatan dampaknya waktu dampaknya kenapa begini, dan pada umumnya kan orang dewasa itu cenderung melarang nyobek jebek gitu kan. Bagaimana kemudian kita memberikan sebuah solusi pilihan, kalau nggak boleh A ada B, C. Nah, itu pola-pola yang kemudian tentunya harus kita dorong. Harus kita dorong. Menurut saya sangat positif ya, sangat positif untuk Aceh. Tapi memang ini harus menjadi bagian dari gerakan massal ya, gerakan massal yang kemudian berakhir pada target kesejahteraan buat anak-anak kita. Oke, nah kalau misalnya Ibu perhatikan sendiri, mungkin ini dari Ibu Am sama dokter juga ya. Kalau dilihat kesadaran masyarakat akan ruang bermain ramah anak ini, karena bisa kita lihat di ruang terbuka hijau pun masih ada yang ngerokok misalnya. Nah, seperti apa tuh, Bu? Ya, tadi ada persyaratan ya kan, bahwa ruang bermain ramah anak itu harus bebas dari kekerasan terhadap anak, harus bebas dari asap rokok, maka disyaratkan dia harus menjadi KTR, kawasan tanpa rokok ya. Tidak mudah tentu untuk itu, tanpa sosialisasi, perubahan mindset, komitmen ya, lalu pengawasan. Nah, maka di RBRA ini Satpol PP dan WH pun itu punya andil ya, punya andil untuk melakukan pengawasan ya. Untuk beberapa daerah bahkan ya, sebuah survei itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ya, peningkatan usia anak kita yang merokok di usia yang sangat dini sebenarnya. Nah, ini juga begini dia, ketika kita melarang anak-anak, apakah semua orang dewasa sekarang juga sedang mengurangi ya, mengurangi. Nah, ini sebagian ulama bahkan sudah mengatakan rokok itu haram ya, ketika memang dampaknya itu sangat luar biasa ya untuk tumbuh kembang ya, tumbuh kembang. Tapi kan ini butuh kearifan dari kita semuanya untuk memilih, memilah, mencari teman dulu nih ya, mencari teman, memperbanyak orang-orang yang memang kemudian memiliki kesadaran baru bahwa jangan kita kemudian sibuk, repot, susah ketika masalah itu sudah terjadi. Tapi bagaimana kemudian kita berupaya untuk mencegah, menyiapkan fasilitas, situasi yang lebih mendukung, kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak. Karena apa? Mandat dari Undang-Undang Pemerintah Aceh itu di pasal 231 ya, memberikan ruang yang sangat besar untuk perlindungan pada perempuan dan anak. Dan kita terus berupaya untuk ke sana.
Oke, baik. Syederalun, karena tidak terasa sudah 1 jam kami hampir menemani Anda di sini. Jadi kita mungkin langsung saja ke statement akhir mungkin dari Dr. Royani dulu. Silahkan dokter, ingin ada yang disampaikan untuk Syederalun semua. Ya, jadi untuk yang Syederalun semua yang ada di seluruh Aceh, jangan lupa nih sekali lagi akses itu ruang bermain ramah anak. Kemudian mulailah berusaha untuk kita ya masyarakat ini sejahtera itu bukan hanya indikatornya itu orang dewasa. Jadi itu anak-anak juga harus ikut kita sejahterakan. Nah, jadi mulai dari saat ini sekarang dari diri kita sendiri itu perilaku kita. Nah, jadi kalau misalnya memang kita kebiasaan nih merokok, jadi kan sekarang sudah mulai disediakan tempat-tempat yang memang untuk diakses untuk merokok gitu. Jadi jangan merokok di sembarangan tempat lagi gitu. Nah, kemudian nanti mulai juga lagi PHBS. Nah, PHBS itu seperti apa? Kan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu nanti sampah. Nah, sampah ini mulai aware, mulai dari saat ini nih. Aware terhadap diri kita dan lingkungan. Jangan lagi, bukan jangan sih, sebenarnya nggak boleh ya ngomong jangan, tapi berusaha untuk menempatkan sampah pada tempatnya. Nah, jadi itu perilaku-perilaku yang akan dicontoh oleh anak-anak kita nanti. Nah, satu lagi Syederalun semua itu tetap jaga kesehatan, prokes. Memang COVID sudah turun. Nah, tapi di luar itu sudah timbul gelombang ketiga. Nah, jadi mulai saat ini memang Syederalun mau mengakses RBRA. Nah, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, terus waktu pulang juga seperti itu. Kenapa? Memang saat ini belum nampak ya, tapi nanti kita tidak tahu ke depannya, tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa akan terjadi terkait dengan pandemi ini. Nah, kemudian harapannya ini Mbak Iska, untuk lintas sektor terkait, ayo kita berperan ngambil peran masing-masing untuk RBRA. Apa yang dapat kita lakukan? Misalnya nih contohnya, kita punya syariat ya, syariat Islam. Jadi buat teman-teman di DSI itu, ayo kita ngambil peran di syariat Islamnya. Jadi jangan lupa tuh ditulis, nanti kita minta disumbangkan brosur ataupun papan informasi terkait rukun iman, rukun Islam. Jadi anak-anak kita tuh bisa tahu rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dia nampak itu nanti kan informasi-informasi ketika dia bermain, dia melihat itu juga terjadi pembelajaran. Nah, kemudian dinas-dinas terkait juga bisa ikut terlibat di RBRA. Jadi jangan sungkan, nanti jangan tunggu dihubungi atau apa. Jadi mulailah dari sekarang, ayo sama-sama kita membangun RBRA untuk mensejahterakan anak-anak Aceh ini sendiri gitu. Oke, baik, terima kasih Dr. Royani. Sekarang kita dengarkan statement akhir dari Ibu Amrina. Silakan Bu. Apapun perhatian yang kemudian kita berikan kepada anak ya, apalagi dilakukan dengan prinsip memberikan suri teladan ya, contoh terbaik, itu adalah hal yang kemudian akan mempengaruhi perkembangan anak kita. Bermain mungkin bagi banyak orang adalah hal yang sepele, tapi buat anak kita itu adalah hal yang terindah. Dan ketika itu tidak diperoleh di masa kecil, maka mungkin yang namanya kebahagiaan juga sedikit hampa buat mereka. Jangan pernah harap mereka akan menjadi generasi penerus kita yang kuat, yang bisa membahagiakan orang lain. Kalau hari ini kita sebagai orang tuanya, sebagai orang dewasa, tidak menyiapkan, tidak mendukung, tidak menyediakan fasilitas yang membuat anak kita itu bahagia. Dan bermain adalah salah satu unsur yang harus kita penuhi. Mari Bapak Ibu kita semuanya melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, dengan memberi perhatian besar kepada proses tumbuh kembang anak tanpa kemudian mengabaikan prinsip-prinsip yang memang harus dijaga, termasuk prinsip kepentingan terbaik buat anak, karena masa depan Aceh sangat tergantung pada bagaimana cara kita
menjaga, mendidik, membesarkan anak-anak kita sekarang. Dan ini adalah bagian dari seluruh gerakan massal untuk perlindungan anak di Aceh yang tahun lalu di-launching dengan nama Gempa. Gempa dalam konotasi yang positif, ya, di mana semua orang harus bergerak bersama dalam gerakan yang besar untuk menuju dan melaksanakan perlindungan yang seutuhnya kepada anak. Oke, terima kasih Ibu Am, dan setuju sekali dengan Ibu Am ya, bahwa anak-anak yang bahagia kelaknya akan menjadi generasi yang hebat bagi bangsa. Jadi penuhi salah satu hak mereka dengan membiarkan mereka bermain di tempat terbuka ya. Jangan biarkan anak-anak Anda Syedaralun sibuk dengan handphone mereka ya selama 24 jam. Jadi mulai besok bisa diajak anak-anaknya ke taman kota yang paling dekat dengan Anda Syedaralun, karena di sana anak-anak bukan hanya akan bermain, mereka juga akan mendapatkan edukasi ya, dan juga tentunya bisa bersosialisasi dengan kawan-kawan baru, bertemu orang-orang baru di sana. Jadi besok hari Minggu silahkan ajak anak Anda bermain ya. Demikian talk show kita untuk hari ini mengenai mengenal RBRA dan manfaatnya bersama Dr. Rawyani dan juga Ibu Amrina Habibi. Terima kasih banyak sudah datang ke Serambi FM. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda Syedaralun. Jadi demikian talk show kita malam ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.